Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifana Putri Maharani dari AK21A. Nomor induk mahasiswa adalah 2162401028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tahap-tahap siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi merupakan proses pencatatan akuntansi mulai dari transaksi sampai penyajian laporan keuangan, di mana transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi dari aktivitas normal yang dilakukan oleh perusahaan dan berkaitan dengan operasi utama perusahaan baik langsung maupun tidak langsung pada periode tertentu. Jurnal adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. General ledger adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Trial balance adalah daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar atau general ledger. Saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam postingan debit atau kredit ke buku besar. Adjustment jurnal, anggaran mengenai kebenaran jumlah-jumlah dalam neraca saldo tidak berlaku untuk semua perkiraan. Worksheet adalah neraca lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Adjustment trial balance adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Income statement adalah laporan laba rugi, bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapat dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Balance sheet adalah laporan yang harus disusun oleh sebuah entitas perusahaan atau bisnis untuk menggambarkan kewajiban, modal, dan juga kekayaan pada akhir periode atau masa akuntansi perusahaan. Closing journal adalah jurnal penutup, entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menjadikan semua akun sementara menjadi nol dan mentransfer saldonya ke akun permanen. Ada 4 komponen yang harus dimasukkan ke dalam jurnal penutup, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan price. Sedangkan post closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan, yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak telah penutupan buku dilakukan. Balance sheet per 1 Agustus. Kas 10 juta, persediaan 2 juta, peralatan 3 juta, utang 1.500.000 dan modal 10 juta. Di mana transaksi pada tanggal 1 bulan Agustus dibeli peralatan dari toko Hartati seharga 1 juta rupiah, uang muka 500.000, sisanya bulan depan. Dengan jurnal peralatan 1 juta di debit, kas 500 di kredit, dan utang dagang 500.000 di kredit. Tanggal 4 bulan 8 dibayar biaya sewa toko untuk 1 tahun sebesar 2 juta. Dengan jurnal sewa dibayar di muka 2 juta di debit dan kas 2 juta di kredit. Tanggal 5 bulan Agustus dibeli barang dagang dari CV Sejati dengan syarat pembayaran termin waktu 2/10 dan N/30 seharga 2 juta. Dengan jurnal pembelian 2 juta di debit dan utang dagang 2 juta di kredit. Pada tanggal 8 Agustus dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli seharga 80.000. Dengan jurnal beban angkut pembelian 80.000 di debit dan kas 80.000 di kredit. Tanggal 10 Agustus dibeli perlengkapan secara tunai dari toko Cahya sebesar 500.000 rupiah. Dengan jurnal perlengkapan debit 500.000 dan kas 500.000 di kredit. 11 Agustus dijual barang dagang secara tunai
Rp1.000.000 dengan syarat termin waktu 2/15 N/30 dengan toko makmur sebesar Rp1.500.000, di mana jurnalnya kas Rp1.000.000 di debit, piutang usaha Rp1.500.000 di debit, dan penjualan Rp2.500.000 di kredit. 12 Agustus dijual barang dagang kepada toko Ira, syarat pembayaran 2/15 per N/30 sebesar Rp1.000.000 dengan jurnal piutang dagang Rp1.000.000 di debit dan penjualan Rp1.000.000 di kredit. Pada tanggal 13 Agustus diterima kembali barang dagang dari toko Putri sebesar Rp1.000.000 dengan jurnal retur penjualan Rp1.000.000 di debit dan piutang dagang Rp1.000.000 di kredit. Pada tanggal 14 Agustus dibeli tambahan perlengkapan secara tunai sebesar Rp200.000 dengan jurnal perlengkapan Rp200.000 di debit dan kas Rp200.000 di kredit. Pada tanggal 15 Agustus dibayar seluruh utang kepada CV Sejati dengan jurnal utang dagang Rp2.000.000 di debit, kas Rp1.960.000 di kredit, dan diskon pembelian Rp40.000 di kredit. Dengan total Rp12.280.000 di debit dan Rp12.280.000 di kredit dengan arti balance. Kemudian dari jurnal akan diposting ke buku besar dengan saldo awal Rp10.000.000 di debit, peralatan Rp500.000 di kredit, sewa dibayar di muka Rp2.000.000 di kredit, beban angkut pembelian Rp80.000 di kredit, perlengkapan Rp500.000 di kredit, piutang dagang Rp1.000.000 di debit, perlengkapan Rp200.000 di kredit, dan diskon pembelian Rp1.960.000 di kredit dengan hasil Rp5.760.000. Ini disebut dengan hasil dari akun kas. Akun piutang tanggal 11 Rp1.500.000 di debit, tanggal 12 Rp1.000.000 di debit, dan tanggal 13 Agustus Rp1.000.000 di kredit dengan hasil Rp1.500.000 di akun piutang dagang. Pada akun persediaan tanggal 1 Rp2.000.000 di akun debit. Sewa dibayar di muka pada tanggal 4 dengan saldo Rp2.000.000 di debit. Perlengkapan tanggal 10 Rp500.000 di debit dan tanggal 14 Rp200.000 di debit. Peralatan pada tanggal 1 Rp3.000.000 di debit dan tanggal 1 8 Agustus juga Rp1.000.000 di debit. Utang dagang pada tanggal 1 Agustus Rp1.500.000 di kredit, 1 Agustus juga Rp500.000 di kredit, dan pada tanggal 5 Agustus Rp2.000.000 di kredit. Akun modal pada tanggal 1 bulan Agustus dengan nominal Rp10.000.000 di kredit. Akun penjualan tanggal 11 Agustus Rp2.500.000 di kredit, dan pada tanggal 12 Agustus Rp1.000.000 di kredit. Akun retur penjualan pada tanggal 13 Agustus dan nominal Rp1.000.000 di debit. Neraca saldo ini dimana setelah semua transaksi diposting ke buku besar, saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo, yaitu neraca saldo, dimana kas dengan nominal Rp5.760.000 di debit, piutang dagang Rp1.500.000 di debit, persediaan barang dagang Rp2.000.000 di debit, sewa dibayar di muka Rp2.000.000 di debit, perlengkapan Rp700.000 di debit, peralatan Rp4.000.000 di debit, utang dagang Rp2.000.000 di kredit, Bank One
3.500.000 di kredit, modal 10 juta di kredit, penjualan 3.500.000 di kredit, retur penjualan 1 juta di debit, pembelian 2 juta di debit, beban angkut pembelian 85.000 di debit, dan diskon pembelian 40.000 di kredit. Dengan total debitnya 19 juta 40.000 dan total kreditnya 19 juta 40.000 dengan hasil yaitu balance. Setelah itu adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian pada tanggal 30 bulan Agustus, pendapatan 2 juta di debit dan persediaan barang dagang 2 juta di kredit, persediaan barang dagang 1 juta di debit dan pendapatan 1 juta di kredit. 30 Agustus, beban perlengkapan 600.000 di debit dan perlengkapan 600.000 di kredit. 30 Agustus, beban sewa 167.000 di debit dan sewa dibayar di muka 167.000 di kredit. 30 Agustus, beban penyusutan peralatan 200.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 200.000 di kredit dengan total debit 3.967.000 dan total kredit 3.967.000 dengan artian balance karena totalnya atau hasilnya sama. Worksheet atau diartikan dengan neraca lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan. Di samping itu juga, kertas kerja juga dapat digunakan untuk memeriksa ketetapan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyesuaian daftar secara logis, di mana akun-akun ini hanya ada akun-akun tertentu seperti trial balance. Akun-akun yang dimasukkan itu akun-akun yang sebelum disesuaikan atau sebelum penyesuaian. Sedangkan adjustment journal itu adalah akun-akun yang sedang disesuaikan atau yang dibuat untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan sehingga mencerminkan keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Sedangkan adjustment trial balance adalah akun-akun yang sudah disesuaikan. Income statement adalah akun-akun laba rugi, dan balance sheet adalah akun-akun neraca atau akun real. Di worksheet ini juga kita bisa menemukan atau mendapatkan hasil dari laba atau rugi. Selanjutnya ada adjustment trial balance, di mana akun ini adalah akun-akun yang sudah disesuaikan. Kas dengan nominal 5.760.000 di debit, piutang dagang 1.500.000 di debit, persediaan 1 juta di debit, sewa dibayar di muka dengan nominal 1.833.000 di debit, peralatan 4 juta di debit, perlengkapan 100.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 200.000 di kredit, utang dagang 2 juta di kredit, bank loan 3.500.000 di kredit, modal 10 juta di kredit, pendapatan 1 juta di debit, penjualan 3.500.000 di kredit, dan retur penjualan 1 juta di debit, pembelian 2 juta di debit, beban angkut pembelian 80.000 di debit, diskon pembelian 40.000 di kredit, beban perlengkapan 600.000 di debit, beban sewa 167.000 di debit, dan beban penyusutan peralatan 200.000 di debit.
dengan total debit 19.240.000 dan total kredit 19.240.000 yang diartikan balance. Selanjutnya adalah income statement, bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba, di mana pendapatan penjualannya itu 3.500.000 dan retur penjualannya adalah 1 juta yang dihasilkan 2.500.000. HPP saldo awal 2 juta, pembelian 2 juta, beban angkut pembelian 80.000, diskon pembelian 40.000. Dengan harga beli 2.040.000. Harga barang tersedia 4.040.000. Saldo akhir 1 juta dengan total HPP 3.040.000. HPP 2.500.000 dan gross profitnya 3.040.000 dan jumlah 540.000. Beban penyusutan peralatan 200.000, beban perlengkapan 600.000, beban sewa 167.000 dengan total 967.000 atau net income-nya adalah 1.507.000. Selanjutnya ada balance sheet, yaitu laporan yang harus disusun oleh sebuah perusahaan untuk menggambarkan kewajiban, modal, dan juga kekayaan pada akhir periode atau masa akuntansi perusahaan, di mana aset atau kas 5.760.000, piutang dagang 1.500.000, persediaan 1 juta, sewa dibayar di muka 1.833.000, perlengkapan 100.000. Dengan total aset lancar adalah 10.193.000. Liabilitas utang dagang 2 juta, bank loan 3.500.000. Dengan total liabilitas adalah 5.500.000. Fixed asset atau aset tetap, peralatan 4 juta, akumulasi penyusutan peralatan 200.000 dan total 3.800.000. Equity modal 8.493.000 dengan total aktiva 13.993.000 dan total pasiva adalah 13.993.000 yang diartikan balance. Dan selanjutnya adalah closing journal, yaitu jurnal penutup yang menutup akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan price, di mana penjualan 3.500.000, diskon pembelian 40.000. Income summary-nya adalah 3.540.000. 30 Agustus income summary-nya 4.047.000. Itu hasil dari retur penjualan 1 juta, pembelian 2 juta, beban angkut pembelian 80.000, beban perlengkapan 600.000, beban sewa 167.000, beban penyusutan peralatan 200.000. 30 Agustus income summary-nya 1.507.000, modal 1.507.000, totalnya 9.094.000. Di debit dan di kredit 9.094.000, yaitu balance. Yang terakhir adalah post closing trial balance, yaitu di mana daftar yang berisi seluruh saldo real account, yaitu
kas 5.760.000, piutang dagang 1.500.000, persediaan barang dagang 2 juta, sewa dibayar di muka 1.833.000, perlengkapan 100.000, peralatan 4 juta, akumulasi penyusutan peralatan adalah 200.000, utang dagang 2 juta, bank loan 3.500.000, modal 8.433.000. Totalnya adalah 14.193.000 di debit, dan di kredit adalah 14.193.000, yang artinya adalah balance. Mungkin cukup sekian tentang penjelasan siklus akuntansi, kurang lebihnya mohon maaf, and see you next video.